Bila saya Abdul Salam bin Masis Sa'di selawat Masisiyah kita. Yuk lanjut masalah. Kalau di itu pernah saya baca tuh di Ihya. Di sini juga sering disebut Abu Sulaiman Ad-Darani itu punya murid namanya satunya tuh Al-Hawari, Ibnu Abil Al-Hawari. Nah, pokoknya itu murid sama gurunya itu. Iya. Gurunya itu. Gurunya apa muridnya? Pokoknya murid dan gurunya. Iya. Ada yang bahasanya sahih ini lah karanmu. Murid. Enggak. Ada sahih. Saya. Lanjut. Ya lanjut. Berarti Syekh Abu Madian ini kan sepuh gitu. Mina salaf gitu. Syattana baina man himmatuhu al-huru wal qusuru wa baina man himmatuhu raf'us suturi wa dawamul huduru. Jauh banget perbedaan antara orang yang mana tujuannya itu adalah hanyalah untuk bidadari, wal qusuru dan rumah panggung atau apa gitu, istana-istana di surga. Wa bainaman, dan antaranya orang yang mana tujuannya itu, himmahnya itu hanyalah raf'us suturi, untuk menghilangkan satir-satir penghalang dia dari lihat Allah, wa dawamul huduri, dan selalu dalam hadrah rububiyah, dan selalu atau kekal dalam hadrah rububiyah. Berarti Arif itu enggak mengharapkan bidadari ya? Kayaknya begitu Pak. Iya, enggak ada di otak mereka, di kamus mereka udah enggak ada bidadari itu, wal qusur enggak ada. Sebab di Ihya itu kan pernah disinggung masalah itu. Kalau senang itu kan syahwatul batni wal farji. Urusan tabu tok, makalah akhirat urusan tabu tok berbeda seesare. Dunia urusan ji. Tapi baik aja, masih baik gitu. Iya, baik. Tapi nggak mencapai arifin. Memang sama Allah diiming-imingi itu, Pak. Kita ongguan lah kan. Lah ketika punya keinginan himmahnya ke situ, apa enggak sidqul ubudiyah? Enggak, yang enggak jelas dah. Kalau dikembalikan ke situ. Ubudiyah itu kan apa ya? Ngawulo bukti, menghambakan diri kepada Allah. Secara sungguh-sungguh ya. Murni hanya menghambakan diri kepada Allah, tidak mengharapkan imbalan, guys. Entah dia dikasih imbalan enggak masuk. Itu namanya ubudiyah yang benar. Iya, lah makanya kantor nikah bahasanya kayak sidqu nikah. Nah begitu yang murni atau benar-benar menghambakan diri kepada Allah. Kira-kira maknanya kayak cabang banyak kayak. Ya, kira banyak kayak cabang ke situ. Murni, kinyaman murni ini kayak gini. Ini sungguh-sungguh, jujur, benar. Kita kan banyak Pak, kadang gabung bernama-nama nama. Ini kan dua nih. Nomor itu asid itu fil. Ubudiyah Yang kedua bihubul qiyam Bihukukir rububiyah. nanti adakah Pak tak masuk ke sidqul ubudiyah? Jelas ketika dia tujuannya beribadah hanya untuk mendapatkan hur dan kusur, berarti kan lebih pengiran tujuan. Melenceng. Betul lagi kayak bagi mulai. Kayak bagi mulai lah situ kita kan asid ubudiyah kan adalah. Mau kena memahami sini kakak. Jadi asidku fil ubudiyah nih, dari sisi kita menyembah kepada Allah kan al-qiyam, memenuhi atau melaksanakan bihukukir rububiyah. Memang haknya Allah itu adalah haknya Allah itu memang haknya disembah. Kita ini Dari sisi Allahnya kan punya hak memang disembah Allah. kita ini kena semua berarti. Kita mungkin pengamal fadail kalau kita Oh, kita iya. Bukan kena semua Pak Iluis. mengamal fadail. Olah-olah baru iya mau dihukum. Berarti masih bakal anak sih. Fadail lah. Iya. Makanya semakin ini kan pongke tingkatannya semakin ini.
malam ini Pak Nono. Tepatnya surat bandar. Pada ilge. Anda melaksanakan perintah. Yang pamat melaksanakan perintah. Bukan. Bunyi Oke, Pak Mahmud kan kampung lah kenapa? Bener Mekah. Wano. Engki Mekah bener Medina. Laku insyaallah ya. Laku Peleman insyaallah Senin depan. Sidqul ubudiyah bareng hukukir rububiyah ini kalau lo dua makom. Mohon manusia Sidku al-ubudiyah itu dari sisi kita menyembah kepada Allah itu memang benar-benar ikhlas. Hanya Allah wis, bukan karena pemberian, karena selain Allah selain Allah ini ke surga, neraka, terus ya naimul jannah les hurul ain gila kisah. Ketika kita dalam ubudiyah kepada Allah benar-benar murni hanya kepada Allah wis. Ini kan ubudiyah kita kepada Allah. Kalau al-qiyam kita itu melaksanakan al-qiyam bihukum hak-haknya Allah sebagai Tuhan. lah itu baru hukukir rububiyah itu baru. Iya itu. Enggak masalah dalam saya ya, sidqul ubudiyah itu yang boleh mengharapkan itu selain Allah. Artinya ibadahnya teman. Ya, iya Pak. Maksudnya jadi dua posisi. Iya. Artinya sidqul ubudiyah sama hukukir rububiyah itu beda ya. Iya, beda kelas. Jelas beda. Tapi ini sama-sama ada di arifin. Gitu. Jadi Ya, kayak tujuan tadi. ibadah mereka itu hanya menghambakan diri kepada Allah dari sisi mereka. Dari sisi Allahnya, Allah itu memang Dan selalu melaksanakan perintah Allah. hak untuk disembah. Rububiyah kalau Allah itu, kita ubudiyah. Sudah Pak Imran tanya ini kan di kesimpulan kan ya Pak. Jadi orang yang sudah sidqun fil ubudiyah ini sudah otomatis hukukir rububiyah. Insyaallah ki, keling. Seolah-olah nega atau tafsir bener apa Pak? Ki bisa Dia jadi ki. hukukir rububiyah. Ki. Sudah otomatis kalau sidqun fil ubudiyah sudah otomatis qiyam bi hukukir rububiyah. Ini kan kelas sejarah Pak. Joget keluar kok mana. Ki. Masuk. Kalau ini kalau sidqur rububiyah otomatis adalah al-qiyam bi huquqi rububiyah. Otomatis. Ya iya, tapi as-sidqu fil ubudiyah dengan huququr rububiyah itu yang berbeda, sesuatu yang berbeda. Tidak mungkin ini fungsinya ada hakikat tanpa syariat seperti klaim mereka. Lalu di sini disebut lengkap berarti syariat, tarekat, hakikat. Ini bukan sekedar tafsir ingat ini kan. Nanti kalau dikembangkan, apakah sidqul rububiyah, sidqul ubudiyah tidak qiyamun bi hukukir rububiyah? Apa sebaliknya? Kalau nggak otomatis maksudnya? Tidak mungkin. Berarti nggak bisa dipisahkan itu. Kayaknya iya, tapi pemahamannya sesuatu yang berbeda, Pak. Oke. Kayak Lazim malzum lah kayaknya. kayak tadi keterangan sampean tadi, ketika sidqul ubudiyah kepada dirinya. Ketika qiyamu bi hukukir rububiyah itu baru pada Allah. fakot Ya, ya. dari sisi Allahnya. Pada sisi Allah. Jadi pikiran saya sidqul bil ubudiyah itu bisa mencari bidadari tadi itu dan Dia nggak bisa mana. Bisa cari-cari tadi itu yang mana? Sidqul ubudiyah itu gak memandang haddin. Iya. Haddin itu imbalan, balasan atau apa-apa. Dia itu sudah nggak memandang itu. Toh meskipun dikasih pun bisa jadi tidak menyenangkan mereka. Bukan tujuan. Bahkan di doanya Robi Al-Adawiyah itu ketika ibadah saya itu hanya karena takut ke surgamu, karena kamu masukkan aku ke nerakamu kan. Maksud Kalau saya- ibadahku itu adalah karena pingin surgamu. maksud saya akhir-akhirnya itu maksudnya kita yang mendapatkan bidadari dengan rumah loteng itu bisa masuk arifin gitu. Loh, ya enggak. Akhir-akhirnya. Kalau diambil dari sidqul ubudiyahnya aja.
bukan sampai wah hukuki rububiyah. Anda orang yang ibadahnya itu tujuannya untuk mendapatkan bidadari dan istana di surga itu berarti enggak asidku bil ubudiyah. Masih ada harapan benar, ada haddin. Ya. Haddin itu ya minta Ubudiyah aja balasan. ke bayi ngebulah ke kiai kisah. Bandingkan kerja bukan untuk mencari uang. Hak-haknya Gusti Allah ini kan untuk kita kan wajib kan. Iya. Kewajiban kita ini kan haknya Allah. Dicipta Selalu melaksanakan kewajiban. Oke. Allah itu memang berhak untuk disembah meskipun seandainya Allah itu tidak menciptakan surga dan neraka ini kan. Itu bagi arifin kan sini ke Pak. Tidak ada kata dia hak dijumenengi itu bukan sekedar hakikat lalu tanpa realitas. Benar di dalam penghambaan, sementara seorang hamba itu mesti berharap imbalan. Mengebula mesti ada tendensi dari jalan. Sehingga Sidikur rububiyah letak perhatian kepada Ini sidku rububiyah Pak, rububiyah. Kiamun. Al-qiyam bihukukir rububiyah. yang berpikir rububiyah. Asidku fil ubudiyah macam sampean enggak sepi dari hudud, Iya. imun kembali kepada iya bisa mungkin ujung-ujungnya tetap hudud tapi hududnya itu minta apa coba? Makrifat gitu. Al-ma'arif. ini beragamnya wacana penyebabnya satu kan. Dari kaidah la yariful wali illal wali, la yariful arif illal arif. Nah kita bukan arif kan. Sehingga masing-masing punya bahasanya sendiri ya. Ada Iya, mau nih kalau saya tegas ya. Sehingga Nah ini masih nakiroh tidak makrifat. Kita kira Belum tahu siapa diri kita sendiri. Lanjut. Lanjut. Kita porengan kan. Ini kita bahas. Basatoka kaila yubkika ma'al qabdi wa qabadoka kaila yatru kaka ma'al basti wa akhrajaka anhuma kaila takuna li syai'in dunahu. Basatoka Allah apa maknanya Pak? Membahagiakanmu. Allah memberi kebahagiaan kepadamu. Kaila yubkika ma'al qabdi, supaya la yubkika, supaya Allah tidak menetapkanmu ma'al qabdi, di dalam kesusahan. Biar tidak susah terus. Biar tidak susah terus ini. Allah memberi kebahagiaan kepadamu supaya kamu tidak tetap di dalam kesusahan. Masa susah. akhirnya makan Ya nah? Kan jana mak nono je. Wa qabatoka kaila Imron. yatruka yatro Imron. taroka tak oleng, Bapak. yatruka ma'al basti, dan Allah memberimu kesusahan kaila yatrukaka, supaya Allah tidak meninggalkanmu. ambil nasab kain ini bang. Mungkin kai lamukai anki, bukan kamu meninggalkan Allah, bukan ki, supaya Allah tidak meninggalkanmu ma'al basti, di dalam kesenangan. Oke, nyaman.
nyaman ya lagi. Malah tak bes. Itu kalau bahasa toka mungkin. Jadi mafhumnya ngejarakan dari mereka. Wa akhrajaka anhuma, dan Allah mengeluarkanmu dari kesusahan dan kesenangan dua-duanya. Tak susah tak bunga berarti kan. Kaila takuna li syai'in dunahu, supaya kamu Supaya tidak ada sesuatu. supaya kamu tidak mempunyai selain Allah. Sini Tidak terikat sesuatu. nyaman. Tidak apa? Terikat Terikat sesuatu. li syai'in dunahu, nyaman. Kaila takuna li syai'in dunahu, supaya kamu tidak terikat terhadap sesuatu selain Allah. Intinya supaya kamu selalu terikat kepada Allah. Berarti ketika Allah mengeluarkanmu dari qobd dan bestu, tujuannya biar selalu terikat kepada Allah. Intinya Nggak ngefek. Nggak ngefek susah dan bunganya tak tak susah oleh kita bunga. kebungaannya tak bunga. Oleh kenyamanan tak bunga ya. Jika Tak bunga tak makom rasa. makom istiqomah ya. Cicik. Sampai Kepatihan kita sesah oleh dunia kita bunga. sampai ada keterangan itu ketika Unik nih. kekurangan dunia atau kehilangan dunia susah, itu termasuk hubud dunia. Likailah tafrahu Tafrahu alama atakum wala tayasu alama fartakum. dan saya juga Dikailah tafrahu alama Atakum wala tayasu alama fatakum. Dikailah tak sau alama Oh. fatakum wala tafrahu bima amat. Jadi anu coba, ayat ini bentuknya enggak satu. Dikailah Itu tak Al-Quran. tak sau jangan putus asa. Dikaila taksau alama fatakum wala tafrahu bima atakum. Ma asaba min musibatin fil ardi. Kalau jangan kata ilmu teknik itu tujuan utama dari ilmu itu. Jadi orang yang mau lulus jelas stabil mencapai itu, tidak susah juga Tidak pengaruh. tak susah tak bunga. Wa ma asabakum fil ardi wa la fi anfusikum illa fi kitabin min qabli an nabra'a. Dikailah tak sau alama fatakum wa la tafrahu bima atakum. Wallahu la yuhibbu kulla mukhtalin fakhur. Wasadaqallahu. Sip lah kan bahas kitab nih bu. Ayat Al-Karimah luar biasa. Iwan, tujuan utama ilmu nikah. Berarti ketika kita belum sampai nikah, belum mencapai tujuan ilmu. ada esoknya ada bunga biasa. Eki. Jadi kejadian sekitar yang menimpa kita itu nggak ada pengaruhnya ke hati. Baru dia bisa mengukur depan abang rekening. Bawang kita rekening tak bisa, bawang rekening susah. Artinya sudah menimpa betul. Makanya pada as-sabru inda sadmatil ulan bagi bahasa. Sebab kalau malam yaduk dalam keterangan itu malam yaduk lam ya'rif. Enggak merasakan, enggak tahu. Di saat kau akhrajakan huma apa baca kira-kira kata sabar. Ya kan sabar itu indal musibah. Sabarnya maknanya kan betah-betah hati aslinya kan tak nyaman. Ini sabit lagi berarti kobadokai mahal kobdi. Iya, belum mencapai ini berarti Sedangkan kan. yang ini akhrajakan huma lah Iya. keluar dari kobat. Ya berarti Berarti udah kata sabarnya sabar masih- nggak ada, nggak Masih berlaku. kobat. Iya, berarti kan apanya mau disabari dengan dia nggak susah. Kepaten ya tidak merasa kehilangan, ayo. Nah, ya makanya saya pertanyakan di sini tidak ada sabar lagi kan akhrajakan. Iya. Kan di atas sabar ya. Saya kata soburo itu.
Di atasnya sabar kan ridho. Ya. Sabar bisa terpaksa. Ya, sabar kayaknya terpaksa memang Pak maknanya Pak. Dia itu pedih tapi merasa kenapa ki? Dalam hati nak Berusaha apa? untuk tegar. Istilah itu ya puncak tawakal. Ridho. Ridho, terus ikhlas, Ada sobar, ada sobur. sobur nih siwat mubalawana. Hmm. Sangat penyabar. Ya. Panjangan orang cemberut, sabar subur. Asalnya subur, kan pas subur, sabar subur. Sabar subur selamat. Cek sabur. S3. Itu jelas kalah perintah menang kan pernah salah. Bila biru kocak subur. Tamenan soalnya subur. Berarti mau setolos, itu banyak ujiannya. Banyak ujiannya berarti. Dia tegar dalam menghadapi ujian. Subur. Apa kebun ya kober, anak sakit tapi suwantai aku lu anak dawari hebat. Mereka unik. Yang mesti paham gendeng. Ini kematian kena geledok ini namanya. Kita nemu orang gede. Ada tungingan kisah Sufia kan lagi oleh napa bala moro kena geledok. Polan engak napa engak aku balas nang akhirat. Oke, di keterangan Ihya kalau nggak salah juz 3. Kalau datang dunia atau kesenangan mah susah. Susah. Mau datang ujian malah marhaban. Iya kan ini. Marhaban bihudurin apa? Bihuduri solihin. Bisa iris solihin kan? Kita kalau benih apa lagi? Kan Rasulullah kan ibadah waktu Islam itu ibadah istilahnya yang asli. Yang diterangkan Kiai Kanun ini. Kan ini susah ya. Tapi Sampai susah Rasulullah tak pada. Bang. Itu susah-susah yang diharapkan Pak memang kan badan. Sebelum itu kita pembahasannya kan. Susah-susah apa itu? Al-huznu ala fugdani to'ah ma'adami nukhud ilaiha min alamatil iltiror gini kan. Ini ke husnu yang memang diharapkan yang baik ini. Susah karena tidak bisa memenuhi to'at. Nah, berarti kan tetap ada susah. Berarti katakanlah penyesalan lagi bahasa kita, penyesalan dengan Susah. Takut tidak bisa Rasulullah. Sisi kemanusiaannya Rasul. oke, gitu. Yakin bini susah lagi. Oke. Kepada barang sebab pada Sayyid Ibrahim kesekan ki kan nangis bicara. Sayyidina Umar tanya Rasulullah sampai berkucuran air mata nih kan Rasulullah ini kenapa nih Rasulullah? Ya ini kita sih apa belas sifat dan itu tidak dilarang. Nisar. Lagar termasuk sifat jais Rasul kan itu sifat besarnya. Menggairi naksin min kakhafi fil marati kan. Wa jaisun min haqqihim min Jadi, arati. Sama dengan makhluk-makhluk Persis biasa. sama dunia. Tapi tanpa mengurangi sifat anunya, derajat. Iya betul. Sifat basyariah tapi yang tidak Menggairi naksin menurunkan kakhafi fil marati. Boleh tak kok miskin. ya luka, ya sakit, ya sembarang, ya kebater. Tapi selalu yang baik. Lanjut. Al-qabdu wal bastu minal halati allati yatalawna biha al-arifun. Qabd susah, wal bastu dan bahagia itu sebagian dari halah-halah atau makom-makom lah Allah nih kayak gitu. Derajat-derajat kedudukan allati yatalawna biha al-arifun yang mana arifun itu berbeda-beda di dalamnya. Tingkat-tingkatan bertingkat-tingkat arifun di dalam
atau terkait dengan al-qabdu dan bastu. Wa huma bi manzilatil khaufi war raja'i lil muridin al-mubtadi'in. Qabd dan al-bastu itu sama dengan khauf dan roja bagi murid ibtida. Ya kan bagi MI, anak MI. Bahan kita ada pakai gigi. Bagi murid MI, khauf dan roja, sinikan. Bagi murid MI, qabd dan bastu itu bagaikan khauf dan roja. Wasababuhuma alwaridu allati taritu ala batinil abdi. Kemudian sebabnya qabd dan bastu itu adalah warid. Ya, Atau berarti waridan. kalau arifun nggak ada khauf bin roja. Kenapa? Kalau arifun. Ya ini kan arifun, Pak. Kalau arifun. Qabd dan bastu itu adalah makom-makomnya arifun. Yang mana arifun itu berlevel-level di mengenai qabd dan bastu itu macam-macam. Wahuma adapun qabd dan bastu bagi murid-murid mubtadi'in itu bagaikan khauf dan roja. Berarti arifinnya ada mubtadi'in. QMI. Nah, Arifinnya QMI. enggak, murid yang mubtadi'in Nah, iya. itu halnya itu khauf dengan roja. Kalau halnya arifun itu qabd dengan bastu. Qabd dan bastu sudah disamakan dengan kata bimanzilatir roja, khauf dan roja. Lil lan terus Lil muridin al mubtadi'in dia. Jadi qabd dan bastu bagi murid mubtadi itu bagaikan khauf dan roja. Ini kegarip katanya. Berarti khauf dan roja ini dianding murid al-mubtadiin. Al-qabd dan bastu itu kepunyaannya arifun. Allati yatalawna biha, yang mana arifun itu bermacam-macam mengenai halah tadi, mengenai qabd dan al-bastu. Berarti qabd ban bastu ini ya atas roja ban khauf. Ya begitu, kayaknya begitu. Tapi kalau dilihat kalaman musannifnya bahasa toka, berarti anta yang punya bahasa. Kobadoka anta. Lah sekarang al-qabdul bastu minal halak allati yatalawanu bihal arifu. Berarti antanya bagian dari arif. Iya, Ya kita ini ya. iyalah terserah. Gimana? Benih. Kita gabay kita. Tak ngobrol gini. Bahasa komplit kayaknya untuk arif pun. Jadi Allah menyusahkanmu. Musuhkanmu siapa? Menyusahkanmu Arif. Ketika Moga-moga menyusahkan, aja mubtada. ketika menyusahkan berarti dalam masa itu khauf berarti. Jadi Allah membahagiakanmu supaya engkau itu tidak terus-menerus berada dalam kesusahan. Iya. Berarti kalau memberi kesenangan tadi berarti dalam roja berarti. Bukan, Pak. Ya enggak, kalau digabung. Iya, kalau itu arifin itu bukan rojak khauf bahasanya. Bahasanya qabd dengan al-bastu. Kalau rojak dengan khauf itu bagi murid. Murid aja masih yang ibtida, Pak. Dia ajar nulis. Diajar nulis. Sampai kalau beli tidak sama. Jadi sudah masuk pasti. Seolah-olah di awal-awal arifinnya kan bastu ban qabd ini kan menghiasi kehidupan Iya. mereka. Kalau sama Allah dibastu supaya kamu tidak selalu di dalam kesusahan. Kalau sama Allah diqabdu biar kamu selalu bersama Allah, kan sini kan? biar tidak selalu dalam pokoknya lakonik. Mun ketika diqabd kai layat rukaka ma'al basti, kan sini kan?
terakhirnya dua-duanya ketika dikeluarkan. Iya, kecuali ketika kamu tidak bestu, kamu arif nih Ki, bukan kamu kita. Ketika sama Allah dikeluarkan dari kedua-duanya, nggak bestu, nggak qabdu, kaila la takuna sya'u min duni, supaya kamu hanya bersama dengan Allah ini. Sehingga anak Tidak ada keterkaitan dengan bestu dan qabdu. Di pinggirnya itu fal qabdu li ahlil bidayati minal arifin. Apa itu? Di pinggirnya bawahnya Dharma? fal qabdu li ahlil bidayati minal Minal arifin. arifin. Ki. Permulaannya dari orang arifin gitu ya. jadi awal-awal. Ketika arifin de kelas teki, ya tak bestu tak qabdu gitu loh maksudnya. Ya kan begitu. Kita keluar dari kedua. Ngapa lah ya atas arifin apa Pak? Iya, Korobin Ki. arifin. Arifin ya talawan tadi kan. Ya talawan Iya, tergantung talawan dengan Ki. Mumpun keluar dari arifin, nah apa Ki? Korobin. ya tetap arifin, Pak. Tadi kan beda ya ketika bestu dengan anu. Ketika dikeluarkan itu ya talawan naik. Bertingkat-tingkat ya talawan. Ada level 1, level 2, level 3. Level 3 pedis gitu. Level 2, level 3. Ini kan mun midower. Oke, lanjut. Wasababuhuma alwarid allati taridu ala batinil abdi, kemudian sebab munculnya qabd dan bastu itu adalah warid, atau katakanlah bahasa lainnya mungkin hidayah ya, taufik dari Allah, nur yang datang dari Allah. Allati taridu ala batinil abdi, yang mana alwaridat itu datang pada batinnya abd. Wa quwwatuhuma wa dha'fuhuma bihasabi quwwatil waridati. Adapun kuat dan lemahnya qabd dan bastu itu tergantung dari kekuatannya warid tadi, warid yang datang ala batinil abdi tadi. Bihasabi quwwatil waridati wa dha'fiha, tergantung kuat dan lemahnya warid-warid tadi. Wal maksudu hahuna annahuma wasfani nakisoni bin nisbati ila ma fawqahuma. Adapun yang dimaksud dengan al-qabd dan bastu dalam pembahasan kali ini adalah wasfani nakisoni, adalah dua sifat yang nakis semuanya, kedua sifat yang Artinya ada tidak sempurna, artinya kurang. ada sifat di atasnya itu. Iya, kedua sifat yang kurang, tidak sempurna kedua-duanya. Ketika bin nisbati ila ma fawqahuma, ketika qabd dan bastu itu dibanding dengan yang di atasnya, iya ya pasti kalau nakis ya dibanding di atasnya di fa innahuma yaqtadayani baqa al-abdi wa wujudahu. Karena kenapa mereka qabd dan bastu itu tidak sempurna ketika dibanding dengan yang di atasnya? Karena kedua-duanya qabd dan bastu itu yaqtadayani baqa al-abdi, itu masih menuntut terhadap bakoknya, apa bakok, tetapnya atau keberadaannya. Keberadaan ini wujudahu, Pak. Bakok tetap lagi. Tapi semasa aslinya tarotif gitu, tidak mirip-mirip lah. Karena qabd dan bastu itu masih menuntut Artinya belum, ketetapan hamba dan keberadaannya. berarti belum fana gitu. Mungkin belum paham. Terus Famin lutfillahi bi'abdihi takwinuhu fihima summa inrajuhu anhuma bifanahi an nafsihi wa baqaihi bi rabbihi la nikati. Dan sebagian dari sifat belasnya Allah, sifat kasih sayangnya Allah terhadap hambanya adalah takwinuhu fihima, mewujudkan hamba di dalam qabd dan bastu,
Jadi ketika Allah mewujudkan hamba di dalam qabd dan bastu, itu merupakan sebagian dari sifat lutfillah. Terus itu Summa ihrajuhu, kemudian mengeluarkannya dari qabd dan bastu dengan bifanaihi an nafsihi, dengan cara mensirnakannya dari dirinya sendiri, hilang dari dirinya sendiri. Wa bi baqaihi bi rabbihi, dan menetapkan, mengekalkannya dengan Tuhannya. Dia fana dari dirinya sendiri dan baqa bersama Tuhannya. ketika dikeluarkan dari qabd dan Oke. bastu. Oke. Udah makom bako. Berarti ini ke wa akhrajaka luma kaila takuna li syai'in dunahu, ini ke lagi. Jadi beliau itu merasa gimana? Bakok, selalu bakok bersama Tuhannya. Aku bakok senama. Selalu bersama. Oke, tetap kekal. Artinya merasa dirinya nggak ada. Tidak pernah terpisah dengan Oke. Qala Farisun radhiyallahu ta'ala anhu, kemudian Syekh Faris radhiyallahu ta'ala anhu bersabda, berarti yang menyikapi masalah ini, al-qabdu awalan sumal bastu. Awal kalinya adalah al-qabd, sumal bastu, kemudian bastu. Summa la qabda wala basto. Kemudian atau selanjutnya tidak ada qabd dan tidak ada bastu. Awalnya qabd, yang kedua bastu, yang ketiga kalinya nggak ada qabd, nggak ada bastu. Li'anal qabda wal basto yaqa'ani fil wujud. Kenapa? Karena qabd dan bastu itu terjadi di dalam wujud. Wa amma ma'al fana'i wal baqa'i fala. Ketika dia ada di posisi fana dan baqa, maka tidak bastu dan juga tidak qabdu. Lagi apa letak ini? Jibon la al-arifu la yariful arif illa al-arif, ini kebahasan arif kapi. lam yadud lam yadif Lam yazuk lam yarif. lain kita Itu kok itu umum itu apanya? Oke, apa aja. Terus gimana caranya kita biar yazuk nih kita gimana? Iya tuh ya harus mengalami, Pak. Kalau nggak mengalami kan iya udah mujahad ya Pak. Syariat intinya iya, memang syariat. Ini saya ngajak lah ke Kepi. Kan tujuan saya tuh untuk menuju ke sini ini. Tapi kita apa ada pagi? sabung semangkat ke mana? Ya, ya. Golongan anak buah tuh. Wa kana al-Junaid radhiyallahu ta'ala anhu yaqul, dan Tapi emang ngaji ka den nika norok terroy dia nih. Ende ya merah-merah ro terro. nyamaan bahasa ini ngantem mate. Al khaufu yakbiduni wa raja'u yabsutuni. Khauf itu menyusahkanku, sedangkan roja itu membahagiakanku. Mun khauf pasti nyusahaki, roja mesti bunga pada siarap. Sedangkan wal haqiqah nun apa tajma'an entaki. Wal haqiqatu tajma'ani, sedangkan hakikat itu mengumpulkanku. Mungkin memahamin mungkin qabd dan bastu jadi satu, mengumpulkan sini kan. Nggih, Pak. Bukan, Pak. Derma. Iya hakikat mengumpulkan pada saya, gitu maksudnya. Iya, saya dikumpulkan dengan apa? Terus lagi gitu. Wal haqqu Beda, Pak. Wal haqqu yufarriquni, sedangkan hak ini kenapa? Allah. Perkara kang hak di kelemahan. bani Bukan Allah Allah kang hak. bani Allah kang hak. Taoni.
Wal haqqu, sedangkan perkara yang hak itu memisahkanku. Idza qabadoni, ketika Allah mengqabadku, bil khaufi, dengan khauf. Oh, ini kepenting ini. Nika wal haqiqatu tajma'ani, hakikat itu mengumpulkanku. Bani sedih Pak. Khauf itu adalah mengqabadku, roja membastuku, sedangkan hakikat itu mengumpulkanku. Jadi khauf dan qabad itu kumpul jadi satu pada diriku. Terus wal haq yufarriquni, kemudian hak memisahkanku juga dari qabad dan bastu. Akhrajani juga kan. Oke. Nah, Iya, ini al-haq itu Allah kan hak. Ya ketika Pak, ketika bekok sama fana itu kan, maka dikeluarkan, dipisahkan dari bastu dan qabdu. Apa begitu? Lanjut bagaimana? Ya aku lupa nih. Ya keluarkan lekopet dan oke, coba tulis ini kan. Khauf itu mengqabadku, roja membastuku, hakikat mengumpulkanku kepada dua-duanya, sedangkan hak memisahkanku juga dari keduanya. Nanti ini kan, biar gimana? Terus, kita Lanjut. Idza qabadani bil khaufi afnani anni, ketika Allah itu mengqabadku dengan khaufnya, afnani, maka Allah mengfanakanku dariku, menyirnakan aku dariku, mentiadakanku dari aku. Wa idza basatoni birrajai, dan kemudian Allah membastuku dengan Allah, ketika Allah memberi kegembiraan, kelapangan, kesenangan kepadaku dengan cara roja, raddani alayya, maka aku dikembalikan kepada aku. Berarti tekian saya ada Pak. Ya tak boleh. Aduh. Wa idza ajma'ani bil haqiqa ahdharani, dan gimana kan? Ketika ajma'ani, ketika Allah mengumpulkan kedua-duanya, bagi saya nih ketak murad nih, mengumpulkan qabad dan bastu semuanya dikumpulkan kepadaku dengan hakikat, ahdharani, maka Allah menghadirkanku. Berarti hadara ila hadrati rububiyah kelihatan sebagai mencapai kepada hak. Mungkin